Apa sih dampak buruknya ketika cakra seks kamu itu tersumbat? Dan apa saja kejadian-kejadian yang ternyata itu adalah sebab dari cakra seks kamu yang tersumbat? Jadi cakra seks ini penyebab kejadian-kejadian itu berdatangan dalam hidup kamu. Simak videonya sampai habis. Oke guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayudah di channel ini untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri, spiritualitas, kemudian meditasi dan energy healing. Silahkan di subscribe akun ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mendukung akun ini sampai sejauh ini. Kemarin ada video yang cukup booming ya, jadi penambahan followernya juga cukup signifikan. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu support, selalu share, selalu komen, dan selalu like di video-video saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak mungkin. Dan untuk kamu yang sudah subscribe atau langganan di akun ini, saya juga ucapin nih terima kasih banyak sudah subscribe atau berlangganan di akun ini, karena ada banyak video-video yang mungkin lebih berbobot ya, lebih berisi dibandingkan video-video yang gratisan seperti ini. Kamu bisa subscribe di bawah sini. Kita perlu pahami dulu bahwa cakra itu ternyata adalah bagian dari alam bawah sadar ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa saja dampak cakra seks, kita perlu pahami dulu bahwa cakra itu adalah bagian dari alam bawah sadar. Kenapa? Kamu bisa tonton videonya di sini atau di sini. Itu sudah aku buatkan bahwa cakra ini ternyata adanya di tubuh kan. Nah, tubuh kita ini terdiri dari 7 titik cakra utama. Dan bawah sadar itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi bawah sadar itu letaknya di badanmu. Artinya apa? Ketika cakra-cakramu ini udah bagus, udah selaras, biasanya bawah sadarmu juga akan semakin bagus, semakin membaik, semakin selaras. Karena cakra ini mengatur sistem kelenjar dan sistem neuron-neuron yang ada di dalam tubuhmu. Begitu juga dengan alam bawah sadarmu. Nah, kalau kamu belum tahu apa itu cakra, kamu bisa tonton videonya di sini atau di situ. Nah, kita perlu pahami dulu nih, apa sih cakra seks itu? Cakra seks adalah cakra yang letaknya di bagian bawah pusar kita. Nah, cakra ini berfungsi untuk mengatur sistem reproduksi di dalam tubuh kita. Dan cakra ini tidak selalu berkaitan dengan seksualitas, tapi dia berkaitan erat dengan yang namanya energi kreatif. Itulah kenapa di bukunya Napoleon Hill yang Think and Grow Rich itu ada namanya transmutasi energi. Kamu bisa baca mungkin bukunya ya, kamu juga bisa order mungkin di bawah kalau sudah aku sematkan. Nah, itu ternyata dibahas transmutasi energi. Nah, transmutasi energi itu apa? Transmutasi energi adalah perubahan energi seksualitas atau energi kreatif menjadi sesuatu yang lebih produktif. Misalnya kamu produktif ya, membuat hal-hal yang inovatif. Nah, itu adalah transmutasi energi. Mengubah energi kreatif yang berasal dari cakra seksmu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Menjadikan sebuah karya nyata yang bisa dinikmati atau dipahami oleh orang lain. Tujuannya adalah itu. Tiap manusia punya cakranya masing-masing. Hanya saja cakra-cakra ini ada yang sudah selaras, ada yang masih banyak macetnya, atau program-program yang ada di dalamnya itu banyak salahnya, banyak errornya. Nah, program-program ini ketika banyak errornya, yang terjadi apa? Ya, maka hidupnya juga banyak masalahnya, seperti itu. Apalagi ketika misalnya nih di bagian cakra seks kamu itu punya banyak sumbatan. Nah, apa saja sih sumbatan yang ada di cakra seks kamu ini? Yang pertama adalah kamu biasanya cenderung merasa tidak aman dan merasa takut. Jadi cakra seks ini berkaitan erat dengan rasa keamanan dan rasa nyaman ya. Ketika kamu merasa tidak berani atau takut ya, kemudian kamu juga merasa tidak aman dengan mungkin hidupmu, dengan sekitarmu. Jadi ada perasaan cemas, was-was, overthinking ya, itu ternyata bersumber dari cakra seks ini. Karena kalau cakra seksnya baik ya, reproduksinya bagus, kemudian aliran energi di cakra seksmu ini bagus, dia bisa mengalir ke bagian cakra-cakra yang lain, maka seseorang akan cenderung lebih nyaman dengan dirinya sendiri, lebih merasa aman dengan dirinya sendiri, dan tidak lagi memiliki rasa takut atau punya keberanian. Nah, di video-video terkait akan emosi tersimpan di bagian organ tertentu, itu biasanya cakra seks ini karena dia bersumber di rasa takut, maka dia tersimpan di bagian ginjalmu juga. Karena kan bagian cakra seks ini kalau di belakang bagian sini ya, pinggang, itu ada namanya kan ginjal di bagian situ. Nah, ginjal ini juga terhubung sama cakra seks kita. Ketika rasa takutmu lebih besar daripada keberanian, nah itu biasanya di bagian cakra seksmu masih bermasalah. Perlu kamu rilis, perlu kamu perbaiki. Dan biasanya merasa tidak aman, rasa takut ini juga biasanya bersumber dari pengalaman masa lalu. Pengalaman
Pengalaman masa lalu akan mungkin kamu pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan, ada banyak emosi-emosi yang tersimpan di bagian cakra itu terkait akan pengalaman-pengalaman terdahulu. Dan itulah yang membuatmu merasa tidak aman dan merasa ketakutan. Bisa nanti manifestasinya menjadi takut akan kehidupanmu, masa depanmu, bisa manifestasinya takut karena hantu bahkan ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang nggak jelas ini itu muncul dari ilusi. Kan kebanyakan orang bilangnya dari ilusi pikiran. Namun sumber dari ilusi pikiran itu adanya di cakra seks ini. Kalau cakra seks ini udah diberesin, maka ketakutan itu akan sangat berkurang banyak banget. Tapi kalau ketakutan itu masih ada, biasanya bagian cakra seksmu itu masih punya banyak problem dan itu perlu kamu selesaikan. Kemudian yang kedua adalah kecemasan dan kegelisahan. Jadi kalau kamu hidupnya itu cemas, gelisah, nggak jelas gitu ya, nggak tahu penyebabnya apa, itu biasanya ada memori atau emosi yang tersimpannya di dalam tubuh kamu, khususnya di bagian cakra seks tadi. Kecemasan dan kegelisahan ini biasanya erat kaitannya juga dengan sesuatu yang berada di masa depan gitu. Kamu cemas, kamu gelisah, jadi kayak orang yang anxiety, seperti orang yang mungkin mengalami panic attack ya, mengalami sebuah kecemasan yang berlebih, kegelisahan yang nggak jelas sumbernya dari mana. Nah ini ketika sudah dibereskan biasanya akan mengalami kondisi yang lebih baik. Seperti pengalaman dari klien-klienku, dimana ketika cakra seks ini sudah selaras, sudah membaik, maka dia lebih mudah untuk mentransmutasikan, mengubah energi kreatif yang ada di dalam cakra seks ini menjadi energi yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketidakstabilan dan kekhawatiran keuangan. Nah, kalau kamu bermasalah di bagian keuangan, finansial kamu, itu juga ada erat kaitannya dengan cakra seks ini. Jadi ketika kamu justru malah kekhawatirannya tinggi, kecemasannya tinggi akan keuangan, sehingga menjadikan keuanganmu tuh nggak stabil, itu karena cakra seksmu ini masih bermasalah. Biasanya bagi kamu-kamu yang mungkin pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan mungkin kamu sudah melakukan hubungan yang lebih jauh, lebih dalam, misalnya berhubungan intim, dan dilalahnya kok misalnya dia juga bermasalah secara energi, maka energinya akan masuk ke kamu. Banyak kok orang-orang yang misalnya dulunya itu baik-baik saja, hokinya bagus, kemudian penghasilannya bagus, begitu dia melakukan hubungan dengan seseorang yang secara energi ini nggak bagus, bermasalah, toksik intinya gitu, akhirnya nggak lama dari itu hokinya jadi hilang, kemudian keberlimpahannya jadi berkurang, dan keuangannya jadi tidak stabil. Nah itu bisa mempengaruhi sampai ke hal itu. Kenapa kok bisa? Karena balik lagi bahwa ada namanya hukum pertukaran energi. Kamu mungkin bisa tonton videonya di sini atau di situ. Aku sudah pernah bahas tentang hal ini, dimana ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan ngobrol sekalipun nih, nggak sampai yang berhubungan intim, itu bisa terjadi yang namanya pertukaran energi. Namun pertukarannya nggak sebesar ketika seseorang melakukan yang namanya hubungan intim. Itulah kenapa menjaga kebersihan cakra seks ini sangat penting sekali. Ketika cakra seks ini mengalir dengan sangat baik, kamu bisa mengelolanya dengan baik, maka biasanya secara sektor keuangan kamu itu juga akan semakin membaik. Jadi kalau sektor keuangan kamu, finansial kamu sekarang ini belum stabil, kemudian kamu juga punya banyak kekhawatiran akan finansial kamu, itu tandanya cakra seks kamu belum stabil dan belum cukup baik. Penting untuk kamu selarasin, penting untuk kamu beresin cakra seks ini agar kondisi finansialmu semakin baik. Karena banyak juga nih orang-orang yang mungkin secara finansialnya pemasukannya banyak, tapi pengeluarannya lebih banyak. Akhirnya hasil akhirnya jadi minus gitu. Jadi percuma kan, misalnya kamu punya banyak pemasukan gede gitu ya, tapi pengeluarannya juga banyak. Ada juga yang mungkin dia mau menaikkan finansialnya, tapi kayak ngerasa susah. Misalnya dia mentok di angka sekian, untuk bisa ke angka yang lebih tinggi itu rasanya kayak susah untuk bisa mencapainya lagi. Nah itu juga ada kaitannya dengan cakra seks ini. Terus mungkin kamu ada kaitannya dengan hutang-hutang yang belum terselesaikan. Intinya adalah permasalahan akan keuangan. Keuanganmu nggak stabil. Kamu hidupnya itu untuk bertahan hidup aja gitu loh. Maksudnya tidak benar-benar nyaman, tidak benar-benar enjoy, tidak benar-benar mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Ya mungkin bersyukur secara lisan itu gampang, tapi bersyukur untuk bisa menikmati hidupmu itu yang nggak semua orang bisa ya. Karena bersyukur itu kan konotasinya adalah menikmati, kita enjoy. Ketika enjoy atau menikmati baru ditambah nikmat yang lain. Tapi kalau kita
saja tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati, ya bagaimana mungkin akan ditambah nikmat yang lain seperti itu. Nggak mudah untuk bisa menikmati sesuatu kalau masih punya banyak problem di bagian cakra seks ini. Nah, kebetulan aku juga ada namanya webinar Move in Money. Itu membahas khusus membreakdown tentang uang ya. Jadi webinar ini punya banyak materi juga nantinya. Kamu bisa ikuti aja, cukup klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar, nanti aku sertakan linknya di situ. Jadi webinar Move in Money. Bagaimana kamu bisa menyadari kembali dirimu tuh adalah orang yang kaya, diri kamu adalah orang yang berkelimpahan, dan bagaimana kamu bisa meningkatkan secara finansial kamu, setidaknya kamu nyaman dengan hidup kamu, dengan kondisi finansial kamu. Itu nanti lebih detailnya kamu bisa tanyakan aja di WhatsApp yang ada di deskripsi atau di kolom komentar yang nanti aku sertakan. Selanjutnya adalah merasa terputus dari dunia. Jadi orang yang secara cakra seksnya ini tersumbat, dia merasa dia terputus dari dunia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia itu di tempat ramai tapi merasa sendiri, merasa kesepian. Mau ada orang, mau nggak ada orang, dia selalu merasa kesepian. Itu yang dimaksud sebagai terputus dari dunia. Pikirannya kemana-mana, ya ke masa depan, ke masa lalu, sehingga dia tidak bisa hadir saat ini, nggak bisa mindfulness. Ketika tidak bisa mindfulness, tidak bisa sadar saat ini, yang terjadi adalah dia terputus dengan koneksi-koneksi yang ada di sekitarnya. Misalnya dia lagi ngobrol tapi dia merasa kok kesepian. Makanya lebih penting mana antara rasa dan realita? Coba kamu tulis di komentar. Antara rasa sama realita, kamu lebih memilih yang mana? Untuk aku pribadi, aku lebih pilih adalah rasa. Kenapa? Karena kebanyakan orang memilih realita, tapi realitanya ketika sudah didapatkan dan rasanya belum beres, maka realita itu dia habiskan atau dikeluarkan untuk memenuhi rasa yang kurang tadi. Seperti itu, misalnya untuk foya-foya, untuk gratifikasi, kesenangan sesaat, seperti itu. Jadi hanya memenuhi kebutuhan rasa. Tapi kalau rasamu ini udah beres duluan, maka realita itu nggak sebegitu penting itu. Artinya adalah mau ada uang ataupun tidak, mau ada teman ataupun tidak, membuat batinmu merasa terganggu, batinmu merasa aman, nyaman, damai, bahagia. Nah, itu yang penting menurutku. Jadi kebahagiaan kita, kedamaian kita, kemudian keberlimpahan yang kita miliki itu bukan bergantung dari faktor eksternal, tapi itu adalah sesuatu yang kita tanam di dalam diri kita, dan sehingga itu bisa berbuah keluar ya. Sesuatu yang memang itu adalah pancaran dari dalam keluar. Ketika kita bergantung keluar, misalnya bergantung pada uang, bergantung pada pasangan, bergantung pada teman, sahabat, orang tua, ketika mereka hilang, kamu akan stres ya, karena kamu bergantung pada mereka. Tapi kalau kamu menumbuhkan yang dari dalam ini sehingga dia bisa penuh, maka kamu akan selalu merasa berkecukupan, kamu selalu merasa bahagia, damai, merasakan keheningan. Jadi mau rame ataupun tidak rame, mau ada orang ataupun tidak ada orang, mau punya uang ataupun nggak punya uang, kamu merasa tenang, kamu merasa damai-damai saja. Tidak yang terlalu kekhawatiran berlebih, tidak yang terlalu punya kecemasan yang berlebih. Itu seperti itu dampaknya ketika kamu menumbuhkannya dari dalam keluar. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan energi dan kelelahan. Jadi kalau kamu mudah lelah dan energimu seperti merasa terkuras, itu biasanya karena cakra seksmu ini belum selaras, belum membaik. Jadi dia akan memberikan hasil atau dampak pada penurunan energi kamu. Seperti baterai pada handphone lah. Misalnya baterai itu udah sowak, maka kamu ngecasnya lama, dipakainya sebentar kan, lowbat lagi. Tapi kalau itu kamu beli baru, kamu ngecasnya ada fast charging gitu kan, cepet, itu dipakainya bisa lama, seharian. Begitupun dengan energi yang kamu miliki. Kalau kamu mudah capek, mudah lelah, itu biasanya masih ada banyak pendaman-pendaman emosi yang tersimpannya di cakra seks kamu. Itu yang perlu kamu rilis dan lepaskan. Kemudian masalah selanjutnya ketika cakra seksmu tersumbat adalah masalah pada tungkai, kemudian kaki dan punggung bawah. Jadi punggung bawah itu di bawah belikat atau pinggang ya, di bagian situ, pinggang ke bawah sampai ke pantat, kemudian di bagian kaki dan bagian tungkai kakimu. Ketika cakra seksmu itu tersumbat, maka dia akan memberikan efek nyeri di bagian-bagian yang tadi. Nah, kebetulan aku juga mungkin udah pernah membahas ini di bagian emosi yang tersimpan di bagian tubuhmu. Kamu bisa tonton di sini atau di situ. Jadi emosi ini ternyata tersimpannya di bagian tubuh kita, dan itu ada kaitannya juga dengan cakra, dan itu juga ada
ada kaitannya dengan bawah sadar gitu. Artinya semua itu saling melengkapi sebenarnya. Tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih utama. Karena semuanya saling berkaitan. Jadi bawah sadarmu itu adalah di tubuhmu. Artinya kalau kamu memprogram bawah sadar, ya berarti kamu memprogram badanmu. Ketika misalnya kamu merilis emosi atau beban-beban emosi di bagian tubuh tertentu, berarti kamu juga sedang memperbaiki cakramu. Begitupun ketika kamu belajar tentang cakra, berarti kamu belajar untuk memprogram bawah sadarmu dan melepaskan hambatan-hambatan yang tersimpan di bawah sadarmu dengan metode cakra tadi, seperti itu. Nah, kebetulan aku ada kelas itu tentang private coaching hypnosis reduction, itu bagaimana mengolah dan mengoptimalkan cakra-cakra yang kamu miliki agar semakin berdaya dan mengubah hidupmu setidaknya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kemudian selain daripada yang tadi aku sebutkan, ketika cakra seksmu ini tersumbat, maka seseorang akan merasa perasaan malu, kemudian merasa bersalah, kemudian merasa secara emosi itu tertindas. Ya, jadi harga dirimu tuh merasa turun. Itu adalah dampak-dampak ketika cakra seksmu tersumbat. Orang yang secara harga dirinya itu rendah, ya bukan rendah hati, tapi rendah diri. Itu kan nggak baik ya. Dia merasa harga dirinya itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan dia seperti self-blaming. Dia menghukum atau memberikan judgment kepada dirinya sendiri. Itu kan kurang bagus. Akhirnya dia merasa rendah diri, dia merasa tidak layak, dia juga merasa malu, dan dia juga merasa bersalah atas apa pengalaman masa lalunya biasanya. Jadi dia masih hidup pada kehidupan masa lalu, dan itulah yang perlu dilepaskan. Ketika kamu bisa melepaskan semua hal yang berasal dari masa lalumu dan kamu hidup saat ini, kamu akan jauh lebih merasakan hidup itu nikmat, hidup itu mengasihkan, hidup itu mudah. Bukan hanya omongnya aja, tapi memang dalam bentuk tindakan, dalam keseharian itu juga teraplikasi menjadi tindakan yang nyata. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi rasa malu yang tersimpan di cakra sakral atau cakra seks ini, dia akan memutus yang namanya kreativitas kamu. Jadi putusnya kreativitas orang yang susah untuk mendapatkan ide, kreativitas, insight-insight baru, itu karena adanya emosi rasa malu yang belum clear. Kemudian selain terputusnya kreativitas, kesenangan dan juga seksualitas seseorang itu bermasalah. Kesenangan di sini adalah dia merasa senang, ya. Dia susah untuk gembira, susah untuk happy, susah untuk senang. Nah, itu karena cakra seksnya tadi. Kemudian juga secara seksualitas biasanya dia mengalami gejala-gejala atau kondisi seksualitas yang bermasalah. Misalnya permasalahan mungkin kamu dalam berhubungan dengan pasanganmu itu masih ada problem, masih belum bisa menikmati, atau kamu mudah keluar bahkan, atau mungkin kamu tidak mengalami kenikmatan saat berhubungan. Itu juga ada kaitannya dengan cakra seks ini. Selain daripada cakra seks ini juga bisa kamu transmutasikan gitu. Karena ketika ditransmutasikan kan akan menjadi sebuah ide, menjadi sebuah kreativitas. Nah, tapi kalau ini terputus aliran energinya, maka kreativitas itu juga nggak bisa muncul seperti itu. Kemudian biasanya seseorang ketika cakra seks ini tersumbat, dia akan mengalami mati rasa. Jadi kalau kamu mengalami mati rasa, kamu mengatakan bahwa kok kayaknya aku mati rasa ya, nggak bisa merasakan lagi ya, kok kayaknya semuanya hampa saja ya, kayaknya kok semuanya tidak ada rasanya apa-apa lagi. Nah, itu biasanya cakra seks ini. Karena mati rasa ini ada kaitannya dengan cakra seks ini. Jadi muncul perasaan seperti tidak pantas mendapatkan kegembiraan gitu. Ada rasa tidak pantas, tidak layak. Kemudian ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan secara bebas. Jadi dia seperti merasa tertekan, terintimidasi, merasa ada penolakan, sehingga dia tidak mampu untuk mengekspresikan perasaannya secara bebas. Itu hubungannya sama cakra seks. Nah, lalu apa saja sih yang kita tarik ketika cakra seks ini tersumbat? Karena hubungannya dengan rasa malu, biasanya kita akan menarik pengalaman berdasarkan rasa malu tadi. Seperti penolakan, situasi di mana kamu merasa kewalahan. Jadi kewalahan untuk mengekspresikan diri kamu dan kewalahan secara emosional biasanya seperti itu. Itu pengalaman yang nantinya akan kamu datangkan dalam hidup kamu atau yang kamu akan alami. Misal, tiba-tiba ada orang yang mungkin minta bantuan ke kamu. Kamu merasa nggak enak hati, kamu merasa segan. Itu jadi akhirnya kan kamu kewalahan secara emosi. Kemudian juga kamu mungkin sebenarnya pengen menolak orang tersebut, tapi tidak berani, tidak bisa menolak dia. Nah, itu juga tanda di mana cakra seksmu ini perlu diselaraskan kembali. Kemudian misalnya kamu pengen jualan sesuatu, itu banyak penolakannya daripada penerimaan. Itu juga ada kaitannya dengan cakra seks ini. Kalau kita berbicara tentang yang disebut sebagai energi
energi ataupun emosi. Karena pada dasarnya kan begini, orang mau beli itu karena nyaman. Orang mau beli karena dia memang secara emosi itu terpenuhi. Jadi segala keputusan yang orang itu ambil, bahkan kamu nonton video ini juga karena emosimu kan gitu. Kalau emosimu itu tidak terpancing, tidak tergerak, kamu nggak akan nonton video ini, kamu nggak akan beli produk itu, kamu nggak akan mengambil keputusan. Apalagi kalau emosi yang muncul adalah tidak nyaman, ya maka kamu tidak akan melakukan. Tapi kalau emosi yang muncul itu adalah mungkin penasaran, menginginkan, merasa butuh, atau merasakan ketika aku pakai ini kok kayaknya mewah, mahal, happy, nah itu maka kamu akan membelinya, maka kamu akan menggunakannya. Artinya hampir semua 90% lebih keputusan kita itu kan di-driver oleh emosi kita sendiri. Kalau emosi yang ada di dalam diri kita ini masih belum beres, seperti tadi ada rasa tidak aman, merasa takut, merasa malu, kemudian perasaan-perasaan tidak layak lainnya, itu masih belum dibereskan, maka itu akan tersalur keluar diri kamu. Itu akan orang lain itu rasain, Jadi emosi itu pada dasarnya menular. Contoh, kamu merasa tidak pede, maka orang yang ada di samping kamu merasa bahwa kamu tuh nggak pede, kamu tuh grogi, kamu tuh ada modus tertentu. Nah, biasanya bagi orang-orang yang mungkin baru PDKT, ya, sering mengalami penolakan, sering mengalami kejadian-kejadian yang bikin dia jadi merasa ditolak lah oleh pasangannya, itu karena dirinya sendiri belum nyaman, dirinya sendiri belum merasa layak. Akhirnya orang lain juga akan merasakan hal yang sama seperti kamu. Dalam kasus lain misalnya jualan juga sama. Kamu misalnya jualan sesuatu, itu kalau kamu merasa belum nyaman dengan dirimu, dengan produkmu, belum merasa yakin, ya maka orang lain juga akan merasakan cara vibrasi secara energi. Karena orang memutuskan sesuatu kan berdasarkan emosi, balik lagi. Dan penjelasan atau alasan dibalik dia mengambil keputusan itu berdasarkan logika. Biasanya dia akan merangkai sebuah kalimat atau kata-kata untuk supaya dia itu bisa memahami atau menjelaskan kenapa dia memilih itu. Contoh, misal kamu suka sama seseorang, terus ketika kamu ditanya kenapa kamu suka sama dia, maka kamu akan menjawab, oh karena attitude-nya bagus, karena pakaiannya rapi, karena begini, karena begitu. Itu adalah berdasarkan logika. Tapi yang paling utama muncul itu kan adalah rasa suka. Rasa suka sendiri nggak tahu dari mana. Begitu kamu melihat kok seneng aja gitu. Nah, akhirnya setelah muncul rasa seneng, logika ini memberikan sebuah pemaknaan. Logika ini memberikan sebuah penjelasan. Sehingga kamu tidak dalam kondisi yang nggak jelas gitu. Dengan adanya logika itu, dia memberikan sebuah kepastian. Kamu suka sama ini karena begini. Tapi rasa sendiri itu sulit untuk dideskripsikan. Sampai sini paham? Ya, semoga paham ya. Jadi itu dimana ketika emosi-emosimu ini belum beres, ya maka itu akan berdampak pada sosialmu, berdampak pada dirimu sendiri, hubunganmu dengan dirimu ya, hubunganmu dengan uang, hubunganmu dengan pasangan, hubunganmu dengan pekerjaan. Jadi banyak faktor atau dampaknya hanya dari emosi yang belum clear. Makanya ketika kamu udah membereskan ini, maka semua yang tadi bermasalah itu bisa kembali menjadi lebih baik seperti itu. Nah, untuk kamu yang tertarik tentang cakra, kemudian bagaimana mengolah energi di dalam dirimu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan bawah sadarmu, dengan tubuhmu, memahami sinyal-sinyal yang ada di dalam diri kamu, kamu bisa ikut program private coaching Hypnosis Reduction. Aku sudah sertakan linknya di deskripsi, atau kamu bisa klik aja di bio saya ya, di sini itu ada di website saya Erlang Prayudha. Terus kamu masuk aja ke bagian WhatsApp, nanti aku jelaskan investasinya, kemudian materinya di situ. Dan untuk kamu yang sudah nonton video ini dan kamu pengen gabung di komunitas, saya ada komunitas WhatsApp, Telegram, dan juga Facebook. Kamu bisa gabung aja di bawah. Gitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan semoga kamu bisa memahami apa yang saya jelaskan dan bisa menerapkan dalam kehidupanmu sehingga kamu menjadi lebih baik lagi. Enjoy the next video.